Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau, termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatus Shalah, bab ancaman dan celaan meninggalkan sholat. Hadis yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara sholata yawman faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya pada suatu hari beliau mengingatkan masalah salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga salat, maka salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaga salatnya, maka tidak ada cahaya, pembela dan keselamatan baginya. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Semua orang pasti tahu siapa Fir'aun dan bagaimana kekufurannya, sehingga dia menyebut dirinya Tuhan. Dan Haman adalah perdana menterinya, sedangkan Ubay bin Khalaf adalah musuh besar Islam dari kaum musyrikin Mekah. Sebelum hijrah, Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada Nabi, saya telah memelihara seekor kuda dengan memberinya cukup makan. Dan dengan kuda itu saya akan membunuhmu, hai Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah saya akan membunuhmu. Ketika terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, jika hari ini Muhammad lolos dariku, pasti aku akan celaka. Pasti aku yang akan celaka. Ketika ia menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat hendak membunuhnya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegahnya. Biarkan ia mendekat. Ketika mendekat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik sebilah tombak dari salah seorang sahabat, lalu dilemparkan ke arah Ubay, sehingga menggores lehernya. Meskipun hanya sedikit goresan, tetapi ia terjatuh dari kudanya sampai beberapa kali jatuh bangun. Lalu ia berlari ke arah pasukannya sambil berteriak, demi Tuhan, dia Nabi telah membunuhku. Meskipun teman-temannya menenangkannya dengan berkata, tidak perlu khawatir, itu hanya goresan saja. Namun ia tetap meyakini ucapan Nabi ketika di Mekah yang akan membunuhnya. Demi Tuhan, seandainya Muhammad hanya meludahiku pun, aku pasti mati olehnya. Ubay bin Khalaf terus berteriak seperti seekor lembu jantan. Abu Sufyan yang ketika itu panglima perang berusaha membujuk Ubay bin Khalaf dan berkata, itu hanya goresan saja, tidak perlu takut. Dia menjawab, tahukah kamu siapa yang telah melukaiku ini? Dialah Muhammad. Aku bersumpah demi Lata dan Uzza, andaikan penderitaanku ini menimpa semua orang di Hijaz, mereka semua akan binasa. Di Mekah, Muhammad telah berkata bahwa ia akan membunuhku. Dan ketika itu juga hatiku telah yakin bahwa aku akan mati di tangannya. Aku tidak dapat terhindar darinya.
Jika setelah berkata demikian Muhammad meludahiku saja, pasti aku akan mati di tangannya. Dalam perjalanan pulang, sehari sebelum tiba di Mekah, Ubay bin Khalaf meninggal dunia. Kita seharusnya menjadikan hal tersebut sebagai suatu pelajaran. Seorang kafir tulen saja dan musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia sangat meyakini ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak sedikit pun meragukan ucapan Nabi tentang kematiannya. Sedangkan kita yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengaku sebagai pengikutnya yang taat dan meyakini setiap ucapannya, dan mengaku sangat mencintainya dan menyombongkan diri sebagai umat beliau. Manakah sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita amalkan dengan baik? Sejauh manakah kita takut terhadap ancaman azab yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Hal ini penting dipikirkan oleh setiap muslim sebelum membicarakan urusan-urusan orang lain. Dalam kitab Az-Zawajir, Ibnu Hajar rahmatullah alaih menulis kisah tentang Qarun, Fir'aun dan sebagainya. Dikatakan bahwa orang yang malas melaksanakan sholat akan mengalami nasib seperti Fir'aun, Qarun dan Haman. Orang yang melalaikan sholat karena sibuk mencari harta akan dibangkitkan bersama Qarun. Jika ia melalaikan sholat karena kekuasaan dan pemerintahan, ia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Dan jika ia melalaikan sholat karena mencari pangkat dan jabatan, maka akan dibangkitkan bersama Haman. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang mengingatkan kita agar senantiasa menjaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat atau terlambat sampai mengqadha sholat kita karena kesibukan dunia kita, karena kesibukan harta kita, karena kesibukan pekerjaan dan pangkat kita, atau karena faktor-faktor yang lain, perdagangan misalnya. Maka sungguhnya mari kita berharap pada Allah agar senantiasa diberikan hidayah olehnya, sehingga kita mudah untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Utamanya adalah kita menjaga waktu-waktu sholat kita. Tentunya hal ini kita mulai dari diri kita dengan mengajak lingkungan sekitar kita, terutama anak istri kita. Sudahkah benar-benar menegakkan perintah sholat? Sudahkah kita berani membangunkan anak kita yang memang belum melaksanakan perintah sholat, dengan berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah. Aku bisa membantumu, menjagamu, memberikan nafkah untukmu kehidupan dunia ini. Tapi untuk kehidupan setelah mati, maka urusan adalah nafsi-nafsi. Maka perlu kita beritahukan kepada anak tercinta kita, sehingga mungkin anak kita yang belum sholat bisa bersama menegakkan sholat. Demikian juga dengan istri kita dan keluarga kita dan lingkungan kita. Mari kita hidupkan suasana dakwah, yaitu mengajak lingkungan agar Allah Ta'ala memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan amal-amal kita. Ketika kita mengajak saudara kita, maka sungguhnya kita mengajak diri kita sendiri untuk menguatkan kita dalam mengistiqomahkan amal kita insyaallah. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.